ke nih lucu kan si Taeniasis. Taenia itu artinya pita teman-teman. Jadi ini cacing yang bentuknya seperti pita. Makanya nama awamnya juga cacing pita. Emang kayak gimana sih dok pita? Pita itu bukan kayak pipa ya kan? Pita itu pipih ya kan? Maka cacing Taeniasis itu sangat pipih. Seperti kertas gitu ya, seperti pita kita bilangnya. Nah, ada dua jenis Tainia yang kita akan pelajari. Nah, yang satu itu vektornya babi atau hospes sementaranya adalah babi, yang satu hospes sementaranya adalah sapi. Ini yang kita sebut sebagai Tainia solium. Kalau yang sapi namanya Tainia saginata. Ya, kalau aku dulu belajarnya aku hafalin bakso sasa. Teman-teman kalau sering beli bakso di pinggir-pinggiran, mereka suka pakai mangkok. Mangkoknya itu biasanya disponsorin sama Sasa gitu ya. Makanya aku ngafalinnya bakso Sasa gitu. Nah, ini singkatan. Babi itu Solium, sapi itu Saginata gitu, bakso Sasa. Oke, ada orang lain yang ngafalinnya pakai Saginata mirip nih. Kita ganti aja dikit namanya jadi Sapinata. Nah, biar ingat Saginata itu sapi. Boleh. Yang penting kalian hafal mau pakai nama. Cara cepet apapun terserah. Yang penting tahu yang babi, yang Solium, yang sapi, yang Saginata. Kayak gitu ya. Nah, stadium infektif untuk tiniasis ya, nanti aku akan terangin sedikit, itu namanya cysticercus. Nah, untuk mengerti cysticercus itu apa, mari kita pelajari siklus hidup dari cacing eh, pita. Oke, cacing pita itu bertelurnya di tanah, teman-teman. Nah, telur dia tuh lucu. Telur dia itu bentuknya bulat, habis itu ada kayak gambar mataharinya. Gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai telur bentuk radial. Telur radial atau yang kita sebut juga ini adalah telur dengan gambaran seperti roda pedati. Ngomongin roda pedati, kita jadi ingat di Obsgyn kita belajar loh, roda pedati ada dua. Yang satu di tuba fallopi, yang satu di ovarium. Yang di tuba fallopi penyakitnya namanya apa ya? Salpingitis. Oke, kalau yang di ovarium namanya apa? Ya, PCOS bagus. Masih pada hafal. Oke. Nah, ketika si cacing pitanya bertelur, telur ini nyampe ke tanah dan dia akan dimakan oleh si hospes sementara. Di sini aku ambil contoh sapi. Oke, jadi aku gambar sapi. Lucu kan sapiku? Enggak lucu ya. Kakinya asimetris, teman-teman. Oke, yang penting dia senyum, guys. Senang dia. Oke, ketika dia makan si telurnya, maka telurnya itu kan akan masuk ke dalam si perutnya si sapi. Nah, dia kemudian akan berubah dari telur itu menjadi cysticercus di dalam perutnya. Cysticercus ini kemudian akan menginfeksi otot yang ada di sapi. Oke, sapinya sakit nggak dok? Nggak. Ya dia baik-baik aja. Oke, sampai pada satu titik si sapi ini harus disembelih gitu ya. Misalnya kemarin nih habis Idul Adha makan sapi kan kita. Nah, disembelih, maka ketika dia dimasak otot sapi buat buat sapi itu adalah organ untuk bergerak ya. Buat kita otot sapi itu steak, teman-teman. Jadi ada di sini yang suka kalau makan steak maunya medium rare gitu ya, mau kayak Gordon Ramsay kalau masak harus medium rare. Ada yang suka well done, ada yang suka medium, ada yang suka medium rare gitu ya. Tingkat kematangannya beda-beda nih orang sukanya. Kalau kamu masaknya nggak matang, itu ototnya di dalamnya ada cysticercusnya. Jadi yang dimakan sama manusia apa? Yang dimakan sama manusia adalah cysticercusnya. Maka stadium infektif pada Taeniasis adalah cysticercus kayak gitu. Jadi ketika dia makan cysticercusnya, maka di dalam usus manusia, sekarang kan udah dimakan manusia, utama ini dimakan orang gitu ya, dimakan manusia. Maka si manusianya sekarang cysticercusnya berubah menjadi cacing dewasa, menjadi Taenia solium, menjadi Taenia saginata. Itu yang kita sebut sebagai Taeniasis. Paham? Nanti cacing dewasanya bentuknya kayak gimana dok? Bentuknya kayak gini. Nih, dia punya kepala, kepalanya itu ada gigi-giginya, agak serem. Habis itu dia pipih bentuknya. Dan dia terbagi menjadi segmen, 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 segmen. Oke, kadang-kadang satu segmen ini bisa copot.
keluar gitu. Nanti keluar lewat feses. Segmen yang copot ini kita sebut sebagai proglotit. Proglotit itu di dalamnya ada seperti cabang-cabang yang kita sebut sebagai cabang uterus. Dari proglotit kita bisa bedakan yang mana yang Taenia solium, yang mana yang Taenia saginata. Oke, kalau aku ngafalinnya solium itu kata-katanya sedikit. Jadi biasanya cabang uterusnya less than 10 di bawah 10. Sedangkan saginata itu hurufnya kan banyak tuh. Saginata banyak hurufnya. Solium lebih sedikit. Jadi kalau cabang uterus di saginata itu lebih dari 10. Aku ngafalinnya gitu. Oke, itu proglotit. Nah, jadi si cacing dewasa ini pintar. Dia bisa keluarin lewat feses itu proglotit, dia bisa keluarin lewat feses itu telur. Sehingga ketika si dokter mau periksa, oke kamu diare-diare kita periksa feses ya. Si dokternya bisa lihat antara ketemu telur atau dia bisa ketemu proglotit. Sehingga stadium diagnostiknya ada dua. Telur bentuk radial atau proglotit. Paham sampai di sini ceritanya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang bingung? Penting nih soalnya. Ngerti ya? Oke. Tata laksana dari kasus ini adalah praziquantel juga. Sama kayak apa sih dok? Sama kayak skistosomiasis praziquantel. Nah, praziquantel ini kita pakainya dosisnya 5-10 mg per kilogram berat badan. Gitu ya. Oke, itu Taeniasis intestinalis. Sayangnya, penyakit cacing pita ini ada satu lagi. Ada penyakit cacing pita yang kita sebut sebagai sistiserkosis. Ini terjadi, sebenarnya sistiserkosis itu terjadi pada si sapi, teman-teman. Ketika telur dimakan sapi, telurnya berubah menjadi sistiserkus, sistiserkusnya masuk ke otot sapinya, itu kita sebut sapinya lagi sakit. Nama penyakitnya sistiserkosis. Oke, tapi telur ini juga bisa aja dimakan manusia, ya nggak? Kalau telurnya dimakan manusia, proses yang sama terjadi, tapi bukan di perut sapi, terjadinya di perut kita. Telurnya berubah jadi sistiserkus, pindah ke otot kita, ke otot manusia. Jadi di otot manusianya ada sistiserkusnya. Keadaan ini namanya adalah sistiserkosis. Jadi cacing pita itu bisa menyebabkan dua penyakit, teman-teman. Dia bisa bikin taeniasis, dia bisa bikin sistiserkosis. Bedanya apa dok? Lihat stadium infektifnya. Stadium infektif pada taeniasis adalah kalau kita makan daging setengah mateng. Daging itu isinya sistiserkus, artinya stadium infektif pada taeniasis adalah sistiserkus. Sedangkan kalau penyakitnya adanya di otot, yang dimakan manusia apa? Yang dimakan manusia adalah telurnya. Jadi stadium infektif pada sistiserkosis adalah telur. Beda. Oke, stadium diagnostiknya juga beda. Kalau taeniasis kita harus ngecek dari feses gitu kan. Kita cek di feses ada telur, ada proglotit, itu taeniasis. Tapi kalau sistiserkosis, stadium diagnostiknya nggak bisa dari feses karena cacingnya nggak di feses gitu. Cacingnya sistiserkusnya adanya di otot. Jadi stadium diagnostiknya apa? Kamu harus menemukan sistiserkusnya. Pakai apa dok? Pakai pemeriksaan pencitraan biasa aja. Ya, entah kamu pakai ronsen susah sih. Mungkin CT scan, kamu pakai MRI. Kamu bisa ketemu sistiserkusnya. Atau ya kalau kamu biopsi otot, ya bisa-bisa aja. Tuh, tapi jarang. Paham ya? Jadi ada dua penyakit sebenarnya. Ada taeniasis, ada sistiserkosis. Nah, sistiserkosis itu hanya bisa terjadi pada Taenia solium, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang muslim, bagus. Kalian tidak punya resiko kena sistiserkosis. Karena kalian nggak makan daging babi. Kalian nggak berhubungan dengan babi. Aman. Ya, yang bisa bikin sistiserkosis itu Taenia solium. Taenia saginata itu tidak bisa bikin sistiserkosis. Problemnya, kalau kalian kemakan telur, telur Taenia solium sama telur Taenia saginata itu nggak ada bedanya teman-teman. Kamu bisa bedain proglotit berdasarkan cabang uterus. Tapi kalau telur nggak bisa.
Ya, kamu buka textbook manapun, nggak ada yang bisa bedain ini telur solium, ini telur saginata, nggak ada. Oke, Oke, ada pertanyaan dari Anggam, kalau neurosistiserkosis. Oke, bagus. Jadi sistiserkosis kadang tidak hanya menyerang otot, dia juga bisa menyerang otak. Gambar otaknya kurang bagus. Jadi kita gambar ulang. Sekarang otaknya menghadap ke sini aja deh. Nah, dia juga bisa menyerang otak. Oke. Kalau dia menyerang otak, namanya adalah neurosistiserkosis. Nah, dia disebabkan karena apa? Sama, karena Taeniasolium juga. Dia tidak bisa, pokoknya semua yang sistiserkosis pada manusia itu tidak bisa karena sapi. Bisanya